Udah ngerencanain mau menikah dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun depan malah resesi. Kira-kira bijak nggak ya ngeluarin uang sebesar itu buat menikah di masa resesi ini? Oke, langsung aja kita bahas. Tahun 2023. Para praktisi dan ahli ekonomi memprediksi kalau tahun tersebut akan menjadi masa yang gelap bagi perekonomian dunia. Banyak juga influencer dan advisor yang menyarankan untuk berjaga-jaga, perbanyak cash, jangan dulu melakukan pembelian konsumtif dan terlebih menambah utang. Namun, kalau kita udah mempersiapkan pernikahan dari jauh-jauh hari, gimana dong Minku? Apakah sebaiknya ditunda aja nih pernikahannya dan uangnya kita pakai buat jaga-jaga investasi dan segala macem? Jawabannya tentu aja enggak. Kalau emang kita udah siapin pernikahan ini dari jauh-jauh hari, dari sebelumnya, maka kita nggak perlu nunda karena kita udah mempersiapkannya. Tapi buat make sure, coba perhatiin dulu 5 hal ini biar kamu bisa aman, damai, dan tentram menjalankan pernikahan kamu tanpa takut resesi. Yang pertama, keluarkan dana sesuai rencana, hindari over budget. Memasuki masa resesi mungkin akan membuat beberapa harga naik, tapi ingat ya, jangan melebihi budget yang udah ditetapin. Coba sesuaiin lagi nih, kalau emang harga-harganya naik, coba dipas-pasin lagi sama budget yang kita miliki dengan pernikahan yang akan kita adakan nanti. Ingatlah bahwa pernikahan sesungguhnya baru dimulai setelah pesta pernikahannya selesai, dan tentunya itu perlu banyak banget uang. Yang kedua, tidak memakai utang untuk dana pernikahan. Memasuki resesi, hal yang wajib kita hindari adalah utang. Hati-hati membuat utang di masa resesi karena ini akan memberatkan kamu nantinya. Kondisi keuangan yang gak pasti memberikan resiko terburuk kita terkena PHK. Jika amit-amitnya kita terkena PHK dan kita punya banyak utang, ini akan sangat berbahaya. Terlebih nanti saat sudah berkeluarga. Itu akan lebih bahaya lagi, bukan? Yang ketiga, pastikan udah punya dana darurat masing-masing. Dana darurat adalah hal yang wajib dimiliki semua orang, apalagi kita mau memasuki musim dingin keuangan ini. Dana darurat bisa diibaratkan seperti jaket buat mengamankan diri dari rasa dingin. Buat single, pastiin punya dana darurat 6 kali pengeluaran bulanan. Buat di awal pernikahan, pastiin kita udah punya ini semua ya. Nanti dana darurat ini bisa disesuaikan kembali bersama pasangan karena jumlah dana darurat ini akan berbeda kalau kita sudah menikah nantinya. Yang keempat, saling mengetahui rahasia keuangan. Wah, kenapa ini penting banget? Coba deh lihat dulu gambar ini. Hayo, kamu gak mau kan ketika menikah nanti ada karangan bunga seperti ini tanpa sepengetahuanmu? Buat menghindari konflik, pastiin pasangan saling mengetahui rahasia keuangan masing-masing. Apa aja sih rahasia keuangan itu? Pertama nih, ada berapa penghasilan yang didapat tiap bulannya. Sampai ke bonus-bonusnya pun kasih tahu semuanya. Berapa pengeluaran tiap bulannya, jangan ada yang ditutup-tutupin. Kalau emang punya hobi uli action figure, buka-bukaan aja. Jangan takut dimarahin sama pasangan. Ketiga, berapa utang yang kita miliki. Keempat, berapa aset yang kita punya. Semuanya kita buka aja. Yang kelima, apakah kita punya tanggungan atau enggak? Kalau ada, berapa tanggungannya? Ketahui hal sedetil ini sebelum menikah. Kalau ada rahasia buruk yang baru diketahui setelah menikah, Minku yakin banget ya, rasanya bisa lebih buruk daripada resesi dunia. Yang kelima, sepakati pengeluaran rumah tangga. Masa kedepannya mungkin akan lebih sulit lagi karena resesi yang terjadi. Bahan baku naik, BBM naik, dan keadaan mungkin gak akan pasti. Pastikan sebelum mengarungi bahtera ini bersama, saling terbuka tentang kebutuhan masing-masing dan buat budgeting planningnya bersama. Bagian mana yang bisa dihemat, berapa yang bisa ditabung, dan sebagainya. Nah, kalau kelima hal ini udah aman, pastinya resesi pun tidak akan mempengaruhi terjadinya pernikahan atau enggak. Kalau masih ada isu-isu tertentu dalam keuangan sebelum pernikahan, sebaiknya hal tersebut dicari dulu jalan tengahnya, biar pernikahan kamu nggak ada konflik nantinya. Buat cari jalan tengahnya, kamu bisa juga loh minta saran dari perencana keuangan yang udah ahli di bidangnya. Caranya langsung aja hubungi Minku di WhatsApp lewat link ini yang bisa kamu klik di description box. Oke deh, segitu aja dari Minku. Semoga pernikahan kamu tetap bisa berjalan lancar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!